Halo, saya Salina Natasha Sanaya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang jurnal antarmuka atau interface pengguna masa depan. Poin yang pertama yang akan kita bahas, kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, siklus tindakan, evaluasi atau eksekusi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama, goal. Kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi. Melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi. Validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, 7 langkah tindakan. Teman-teman bisa lihat gambar di Poin selanjutnya ada jarak pemisah eksekusi atau goal of execution. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contoh, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Selanjutnya ada jarak pemisah evaluasi atau goal of evaluation. Goal of evaluation, tindakan kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menentukan dan menginterpretasikan status sistem. Contoh, slider yang menunjukkan status instalasi program. Seperti gambar di bawah, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utama sistem atau simbol S menggunakan bahasa mesin. Pengguna atau simbol P menggunakan bahasa tugas. Masukan atau simbol M menggunakan bahasa masukan. Keluaran atau simbol K menggunakan bahasa keluaran. Poin selanjutnya ada fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama, artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Yang ketiga, penyajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Teman-teman bisa lihat gambarnya di samping. Selanjutnya ada fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Poin selanjutnya mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, yang pertama, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Yang ketiga, perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Poin selanjutnya ada pemodelan sistem. Yang pertama, model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau system image. Sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang kedua, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, model mental atau pengguna. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model yang tidak
akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat gambarnya, pemodelan sistem 2 dan pemodelan. Poin selanjutnya ada model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda itu berfungsi. Kedua, semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Poin selanjutnya ada model mental 2. Karakteristik model mental yang pertama tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan, tidak stabil dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. Yang keempat, tidak konsisten, untuk model yang sama sering tidak compatible satu dengan yang lain. Yang kelima, personal bersifat unik untuk suatu individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Poin yang terakhir, antarmuka pengguna masa depan. Antarmuka pada masa yang akan datang mengarah pada penambahan berbagai unsur animasi objek dan audio atau suara dan bunyi. Unsur tiga dimensi atau spasial atau ruang, dan dalam realitas maya dan berorientasi objek. Interaksi yang digunakan lebih ke bahasa alami atau natural language dan membenarkan penggunaan input tidak berformat. Selain itu, komputer juga dapat menganalisa terhadap aktivitas user seperti embodied direction. Interaksi yang menggunakan gerakan tubuh untuk memberikan input ke komputer seperti gerakan tangan, atau yang lain tanpa menggunakan mouse atau keyboard, misalnya pada film Minority Report. Selanjutnya ada 3D Virtual Reality. Interaksi ini memberikan bentuk seolah user benar-benar berada di dalam komputer, atau perwujudan interaksi dunia nyata dibentuk ke dalam dunia maya, misalnya pada permainan The Sims 2. Selanjutnya, Sensing Effect, membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan keadaan lingkungan, misalnya merasakan suhu, suara, melihat lingkungan, dan sebagainya. Sistem ini biasanya digunakan pada wearable komputer dan aksesorisnya. Selanjutnya ada sensor network, suatu sensor yang diletakkan pada tempat yang jauh dari komputer serta bisa mendeteksi penglihatan dan suara yang ada di sekitar lingkungannya. Yang terakhir ada cyborg, komputer mini yang dimasukkan ke dalam suatu robot dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya anggota tubuh manusia. Sekian materi yang saya bawa, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan.